Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu obat dari tiyarah, tatayyur, ya. Obat dari anggapan sial. Yang pertama, meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan perintah dan takdir Allah. Ini keyakinan yang paling penting ini, yang harus dimiliki kalau kita ingin terhindar dari tiara, ya, yaitu meyakini dan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu maha melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Sudah, apa yang Allah lakukan terserah Allah Subhanahu wa taala, kan Allah yang memiliki alam semesta ini, dan bahwasanya yang terjadi di alam semesta ini sudah digariskan sama Allah, sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin itu, maka apa? Maka kita akan tenang, karena tidak akan ada yang menimpa kita kecuali apa yang sudah Allah takdirkan, ya, yang sudah Allah tuliskan menimpa kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, tidak akan mengenai kami kecuali yang sudah Allah tuliskan mengenai kami. Gitu. Kalau yang tidak mengenai kami, mau kayak gimana pun orang untuk mengenakannya kepada kami, nggak bakal sampai kepada kita. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas, ya, yang dinasehati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam inni uallimuka kalimat, wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Di situ apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, wufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya satu umat nih, semuanya nih, ya, akan memberikan kamu manfaat, ya, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kepada kamu kecuali yang Allah tuliskan untukmu. Ya. Dan kalau seandainya satu umat ini semuanya ingin menyampaikan bahaya kepadamu, ingin membunuh kita semua, ya, tapi kalau seandainya Allah tidak takdirkan itu buat kita, nggak bakal nyampe. Ayolah Bapak, azakumullah. Ya. Ini keyakinan seorang muslim kepada apa? Maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan perintah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang membuat seorang itu sembuh, ya, dari tatayyur, yaitu apa? Menumbuhkan prasangka baik kepada Allah, ya. Ini harus, ini bagaimana seorang muslim, seorang mukmin harus apa? Husnudzon kepada Allah, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang tahu maslahat kita. Allah lah yang tahu kebaikan tentang kita. Allah yang tahu, kita nggak tahu. Makanya kan ketika Allah mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa kemudian di akhirnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya. Telah diwajibkan atas kalian itu berperang, berjihad. Dan itu apa? Tidak suka kalian itu. Kan jihad kan apa? Main apa? Darah, nyawa, gitu. Kalian gak suka itu. Tapi apa? Bisa jadi apa yang tidak kalian suka itu baik buat kalian. Bisa jadi apa yang kalian suka justru itu buruk buat kalian. Apa di akhirnya Allah mengatakan? Wallahu ya'lamu. Allah yang maha tahu kemaslahatan seorang hamba. Kalian tidak tahu. Gitu. Makanya kita harus membangkitkan, menumbuhkan husnudzon kepada Allah. Kita musibah, dapat musibah, husnudzon kepada Allah. Ini baik buat saya. Ya, ini baik buat saya. Ini mungkin teguran buat saya karena saya banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin teguran buat saya karena saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seperti itu. Ya.
Jadi harus apa? Menumbuhkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan akibat dari husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya banyak. Ini kalau husnudzon ya perlu majlis khusus. Yang ketiga, berdoa. Jangan lupa, doa ini merupakan apa? Silahul mukmin, ya, senjatanya orang yang beriman, ya. Doa sama Allah agar terhindar dari keburukan. Di antara doanya apa tadi yang sudah diajarkan sama Nabi? Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Ya. Itu hafalkan. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah kita baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ya. Keluar rumah kita angkat pandangan kita ke langit. Kemudian apa? Itu sudah bahas di Riyadhus Shalihin. Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Itu baca itu ada di buku doa dan wirid itu, nanti antum bisa lihat, ya. Dan sudah kita bahas di Riyadhus Shalihin. Sudah kita bahas hadis tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kalau keluar Nabi itu angkat pandangannya ke langit sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Tenang kita kalau baca doanya benar nih, ya, tenang kita keluar, ya. Sampai setan itu begitu kita ngomong begitu, bismillahirrahmanirrahim, 'alallahi la haula wala quwata illa billah, tanaha anhu syaitan. Setan langsung apa? Menjauh dari kita, ya. Dikatakan kemudian bagaimana engkau akan bisa menggoda orang yang sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin tuh, ya. Jadi jangan remehkan doa, kita mau keluar tuh jangan remehkan, ya. Sebagian dari kita keluar rumah aja udah nggak baca bismillahirrahmanirrahim, atau kalau baca cuma di lisan doang, nggak masuk ke dalam hatinya. Ya akhirnya apa? Was-was datang. Ya Allah, tabrakan. Ya Allah begini. Ya Allah, macam-macam sudah. Was-was. Itu tadi karena apa? Baca doanya hanya di mulut, tidak sampai kepada hati. Gitu. Doa, jangan lupa, ya, meminta perlindungan kepada Allah. Di antara doanya juga apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu dalam zikir pagi dan petang itu. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, sampai akhir itu. Masya Allah itu doa itu, ya. Perlindungan secara menyeluruh dari Allah Subhanahu wa taala. Agama, dunia, keluarga kita, bahkan di semua dilindungi dari belakang, depan, samping kanan, samping kiri, bawah, atas. Bayangin. Jangan pernah remehkan doa. Yolah Bapak, azakumullah. Kadang kita baca doa pagi sore ya begitu, cuman sudah selesai. Udah. Yang penting udah baca doa zikir pagi dan petang, ya. Enggak dihayati. Nah begitu kena musibah, aneh perasaan udah baca doa pagi petang deh. Lah ente doanya bagaimana? Ya, doanya cuma di mulut doang. Ya. Bahkan apa nggak jelas apa yang dikeluarkan. Gitu. Nggak juga mencoba untuk memahami apa yang kita minta itu. Mungkin saya yakin di depan saya ini sebagiannya nggak tahu apa arti dan makna Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunya. Nggak pernah tuh baca artinya apa. Gitu. Gimana? Baca zikir pagi petang tapi nggak tahu maknanya. Gitu. Ya gimana mau meresap dalam hati, ya Allah Bab. Azakumullah. Kemudian juga kadang ya kalau baca zikir pagi petang ini, ya ini yang juga agak keliru nih, yang saya ingin tegur juga. Yaitu apa? Yaitu karena sudah terbiasa urutan, ya. Udah hafalkan urutannya, akhirnya apa? Ya sudah. Jadi kayak ngalir kayak air gitu aja udah, nggak ada beban. Nggak ada tadabbur sama sekali. Mestinya antum apa? Mestinya antum ngubah urutannya. Atau kan sudah apa nih urutannya? Kan urutan itu bukan dari Nabi, untuk memudahkan hafalan saja. Nah antum ubah. Gitu. Nah ketika dirubah urutan itu akan membantu kita untuk apa? Untuk tadabbur kepada doa-doa tersebut. Dirubah urutannya. Gitu. Ini kita udah, itu aja yang dihafalin ya udah. Itu yang dibaca pagi, setiap hari kita baca itu. Jadi akhirnya nggak apa-apa, udah gampang, udah selesai. Tanpa ada tadabbur. Ya. Coba dirubah, dirubah. Aduh, mana yang belum dibaca nih? Itu ketahuan tuh. Ya, akhirnya kita apa? Mulai apa? Satu-satu kita ingat pelan-pelan. Kalau kita baca itu yang sudah
sering kita hafal terus urutannya, itu menghilangkan tadabbur. Ya. Tapi kalau kita robah karena memang urutannya tidak dari Nabi, kita bisa bebas robah. Antum ini Allah maafini di paling pertama umpamanya, auzu bikalimatil tammah di paling akhir, nanti tengah-tengahnya apa. Nah, itu kan jadi kita ini yang belum dibaca. Ini belum dibaca. Jadi kita serius bacanya pelan-pelan gitu. Ya. Ini juga salah satu yang membantu kita untuk tadabbur. Kemudian yang keempat, menghadirkan di dalam hati dalil-dalil yang melarang perbuatan tatoyur. Nah, ini apalin sama antum, ya. At-tiyaratu syirkun. Kan gampang tuh. At-tiyaratu syirkun. Nah, itu tanam di dalam hati. Tiarah syirik gitu. Sama dalil yang lain, bahwasanya apa? Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, makin takut kita. Gitu, ya. Jadi harus apa? Ditanamkan ya dalil-dalil yang mengharamkan tatoyur, ya. Kemudian berikutnya, yang kelima, memohon perlindungan kepada Allah. Ini lebih khusus. Kalau tadi 3, yang ketiga itu kan doa umum. Kalau yang 5 lebih khusus lagi, memohon perlindungan kepada Allah. Umpamanya kita di jalan lihat kejadian ya yang tidak mengenakan, maka apa? Langsung kita segera ya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita ngelihat orang kecelakaan ya, maka apa? Kita ucapkan doa yang melihat orang yang kena musibah apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu ada di buku doa wirid, antum bisa hafalkan itu. Ya, nanti antum buka, antum hafalkan. Jadi setiap kita melihat orang yang kecelakaan, setiap orang yang kena musibah, baik itu cacat ataupun yang lainnya, kita baca itu doa itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya, agar kita tidak terkena musibah yang sama dengan dia. Gitu. Ya, ini penting. Ya, makanya ini penting nih, doa dan wirid, zikir itu penting. Ayolah bab, antum hafalkan. Ya, jangan antum menyepelekan masalah doa dan zikir ini, jangan. Ya, hafalkan. Yang penting-penting itu agar kita apa? Bisa membaca dan terhindar dari musibah. Yang keenam, yaitu bertawakal kepada Allah dan meyakini bahwasannya tidak ada yang memberi manfaat dan bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harus yakin itu. Ya, kita tanamkan dalam diri kita. Tawakal, serahkan urusan kita kepada Allah. Tugas kita hamba berusaha dan yakin bahwasannya manfaat, bahaya itu hanya Allah yang bisa menimpakannya kepada kita, bukan makhluk. Makhluk sama seperti kita, nggak bisa apa-apa. Lemah sama seperti kita, nggak punya kekuatan apa-apa. Itu harus yakin gitu. Sehingga apa? Kita tenang dalam perjalanan kita, dalam aktivitas kita. Gitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi.